Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Adinda Lia Salsabila, Abdul Halim Hidayatullah, Ahlun Najar, dan Irnanda Rosanda pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rasio keuangan dan tingkat kesehatan bank syariah. Apa sih itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dapat mengungkapkan hubungan yang penting antar perkiraan laporan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Siapakah yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan? Yang pertama, manajemennya. Yang kedua, pemiliknya. Yang ketiga, krediturnya. Dan yang terakhir, pemerintah. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ialah rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio profitabilitas atau keuntungan. Kita masuk ke pengertian. Rasio likuiditas adalah suatu kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansialnya yang segera jatuh tempo atau hutang jangka pendeknya. Selanjutnya, rasio leverage adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dayanya. Selanjutnya, rasio profitabilitas atau keuntungan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Menghitung kinerja keuangan dengan rasio keuangan. A. Rasio profitabilitas. 1. Return on equity atau ROE adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal inti bank. Rasio ini menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, return on asset atau ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset bank. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Rumusnya adalah sebagai berikut. B. Cost efficiency ratio atau SER. Cost efficiency ratio adalah perbandingan antara non-interest expenses atau exclude biaya PPAP dibandingkan dengan non-interest income ditambah interest income setelah dikurangi interest expense. Dengan rasio ini dapat diketahui tingkat efisiensi kinerja suatu bank. Semakin rendah tingkat cost efisiensi rasio, berarti semakin efisien manajemen bank dalam mengelola kegiatan bisnisnya. Rumus cost efisiensi rasio adalah sebagai berikut. C. Net interest margin atau NIM. Net interest margin adalah perbandingan antara interest income dikurangi interest expense dibagi dengan average interest earning asset. Rumusnya adalah sebagai berikut. Yang D. Biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO. BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Rumus BOPO adalah sebagai berikut. E. Government Bond Trading Ratio atau GBTR. Rasio ini adalah perbandingan antara jumlah obligasi pemerintah yang diperdagangkan dengan total obligasi pemerintah yang dimiliki bank pada periode laporan. Rumusnya adalah sebagai berikut. F. Rasio perbaikan aset. Rasio perbaikan aset terdiri dari dua jenis. Yang pertama, non-performing loan atau NPL gross. NPL gross adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat
konvertibilitas 3 sampai dengan 5 dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Rumusnya sebagai berikut. Yang kedua, non-performing loan atau NPL net. Rumusnya sebagai berikut. G. Rasio kehati-hatian. Selain rasio-rasio keuangan tersebut di atas, dalam rangka penerapan prudential banking, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank Indonesia telah memberikan batasan-batasan yang harus dilaksanakan oleh setiap bank yang melakukan kegiatan usaha perbankannya di Indonesia. Yang tergolong dalam rasio kehati-hatian adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, Capital Adequacy Ratio atau CAR. CAR sama dengan modal dibagi ATMR dikali 100%. Yang kedua, Legal Lending Limit atau disingkat TLL atau batas maksimal pemberian kredit atau BMPK. Yang rumusnya total kredit atau perseorangan atau grup dibagi modal dikali 100%. Yang ketiga, Net Urban Position atau disingkat NUP atau posisi divisa neto atau PDN. Yang rumusnya yaitu aktiva ditambah rekening administrasi aktiva dikurang pasiva ditambah rekening administrasi pasiva dibagi modal bank dikali 100%. Yang keempat, Loan Concentration per Industry. Yang rumusnya yaitu Loan Concentration Sector atau konstruksi dibagi total loan dikali 100%. H. Loan to Deposit Ratio atau disingkat LDR. LDR adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga atau DPK yang dapat dihimpun oleh bank. LDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Maksimal LDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 110%. Rumusnya yaitu LDR sama dengan total kredit yang diberikan dibagi total DPK dikali 100%. Tingkat kesehatan bank atau disingkat TKB. Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia. Surat edaran Direksi Bank Indonesia tanggal 30 April 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum disempurnakan dengan SK Direksi Bank Indonesia nomor 30/2/277/KEP/Dir tanggal 30 April 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penilaian kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor KAMEL, yaitu yang pertama kapital, yang kedua aset quality, yang ketiga manajemen, yang keempat earning, yang kelima liquidity. Kapital atau pemodalan. Kapital atau permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI tahun 2008 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum bahwa penetapan proporsi dan peranan masing-masing kelompok modal. Pengertian kecukupan modal tersebut tidak hanya dihitung dari jumlah nominalnya, tetapi juga dari rasio kecukupan modal atau yang sering disebut sebagai Capital Adequacy Ratio atau disingkat CAR. Rasio tersebut merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertib bank menurut risiko atau ATMR pada saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. CAR suatu bank sekurang-kurangnya sebesar 8%. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tahun 2004 tentang penilaian kesehatan bank umum, rasio CAR pada 12% peringkat pertama, rasio CAR pada 12% sampai 9% yaitu peringkat kedua, rasio CAR pada 9% sampai 8% yaitu peringkat ketiga, rasio CAR pada 8% sampai 6% yaitu peringkat keempat, rasio CAR 6% yaitu peringkat kelima.
Peringkat 1 dan 2 dikatakan sehat, peringkat 3 dikatakan cukup sehat, peringkat 4 dikatakan kurang sehat, dan peringkat 5 dikatakan tidak sehat. Aktiva atau aset bank adalah penilaian terhadap faktor kualitas aktiva produktif atau KAP didasarkan pada dua rasio, yaitu yang pertama yaitu rasio aktiva produktif diklasifikasikan terhadap aktiva produktif KAP 1. Aktiva produktif diklasifikasikan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Rumusnya adalah KAP 1. Aktiva produktif diklasifikasikan dibagi dengan aktiva produktif dikali 100%. Penilaian rasio KAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk rasio sebesar 15%,5 atau lebih diberi nilai pembiayaan 0, dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,49% nilai pembiayaan ditambah 1 dengan maksimum 100. Yang kedua yaitu rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan KAP 2. Rumusnya adalah KAP 2 PPAP yang dibentuk dibagi PPAP yang wajib dibentuk dikali 100%. Penilaian rasio KAP untuk penghitungan PPAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk rasio 0% diberi penilaian pembiayaan 0. Untuk setiap kenaikan 1% dari 0% nilai pembiayaan ditambah 1 dengan maksimum. Manajemen. Penilaian faktor manajemen dalam penilaian kesehatan bank umum dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pada bank yang bersangkutan. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempergunakan sekitar 100 kuesioner yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu A. Manajemen umum, strategi, struktur, sistem, kepemimpinan. Yang B. Manajemen risiko. Kuesioner manajemen risiko dibagi dalam subkelompok yang berkaitan dengan resiko likuiditas, resiko pasar, resiko pembiayaan, resiko operasional, resiko hukum, dan resiko pemilik dan pengurus. Faktor rentabilitas. Dalam penilaian faktor rentabilitas didasarkan pada dua rasio, yaitu A. Rasio laba sebelum pajak, earning before income tax atau EBIT, dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. ROA sama dengan laba selama 12 bulan terakhir dibagi rata-rata total aset dalam 12 bulan terakhir dikali 100%. Yang B. Rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Untuk hal ini sering digunakan singkatan BOPO, yaitu biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. BOPO sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan dikali 100%. Faktor likuiditas. Penilaian terhadap kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban jangka pendek terhadap pihak ketiga. Yang pertama, rasio jumlah kewajiban bersih Gelmoni terhadap aktiva lancar. Rumusnya adalah likuiditas 1. Kewajiban bersih dibagi aktiva lancar dikali 100%. Yang kedua, rasio antara pembiayaan terhadap dana yang diterima oleh bank. Rumusnya adalah likuiditas 2 sama dengan pembiayaan dibagi dana masyarakat dikali 100%. Penilaian likuiditas dapat diberlakukan sebagai berikut. Untuk rasio 115 atau lebih diberi nilai pembiayaan 0. Untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115%, nilai pembiayaan ditambah 4 dengan nilai maksimum 100.
Hal-hal apakah yang mempengaruhi penilaian kesehatan bank? Yang pertama, pelanggaran batas maksimum pembiayaan kredit. Yang kedua, pelanggaran ketentuan posisi devisa neto. Yang ketiga, pelanggaran ketentuan Know Your Customer. Yang keempat, pelanggaran transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Yang kelima, pelanggaran ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah. Faktor yang menggugurkan predikat suatu bank. Predikat tingkat kesehatan bank dari sehat menjadi tidak sehat jika terdapat: yang pertama, perselisihan intern campur tangan pihak-pihak luar bank dalam pengurusan. Yang kedua, windows dressing. Yang ketiga, praktek bank dalam bank. Yang keempat, penghentian dalam clearing. Yang kelima, praktek perbankan yang dapat membahayakan kesehatan bank. Demikianlah pembahasan materi yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih kepada teman-teman semua. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.